para pejuang siswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah goal TOEFL-nya, sehingga Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang lolos beasiswa LPDP. Semoga semakin sukses di studi maupun di karirnya. Bagi Bapak Ibu yang bingung untuk belajar TOEFL harus dari mana, Anda bisa pesan buku yang sudah saya tulis. Di situ ada konsep belajar TOEFL dari nol, ada belajar listening TOEFL dari nol, begitu juga ada vocabulary TOEFL dari nol. Dan alhamdulillah buku-buku ini sudah banyak membantu untuk banyak teman-teman yang mau lolos TOEFL-nya untuk mendapatkan beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Jika Anda masih bingung, Anda bisa pesan sekarang juga di nomor yang ada di link deskripsi. Pertanyaannya, yang menjadi pembeda apa, Sir? Yang menjadi pembeda, buku tersebut mengajarkan Anda TOEFL dari nol. Kenapa? Karena selama ini ketika Anda kepepet, Anda harus belajar TOEFL, asumsi lembaga dimanapun Anda mau belajar, itu asumsinya Anda levelnya intermediate advance. Asumsi mereka. Padahal Anda masih kebingungan. Anda mau TOEFL itu karena faktor terpaksa. Anda mau ujian TOEFL karena faktor apa? Terpaksa, bukan? Tapi buku yang saya tulis ini yang menjadi pembeda adalah di situ ada buku dan e-course-nya. Anda bisa belajar dimanapun Anda berada. Yang kedua, mengajarkan TOEFL dari nol, dari sistematis. Anda harus belajar tenses sampai Anda belajar klausa. Kalau ini belajar dari S1, dari SMA sampai S2, itu sudah saya masukkan ke buku tersebut. Jika Anda ingin belajar, Anda bisa pesan di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Nomornya yang ada di link deskripsi. Untuk menyingkat waktu, pada video kali ini saya akan mengajarkan strategi sederhana. Ini biasanya salah ya. Ini biasanya salah ketika teman-teman mau mengerjakan soal TOEFL. Sebenarnya sederhana saja. Kenapa sederhana? TOEFL itu ada polanya. Nah, TOEFL itu ada polanya. Dan pola-pola yang ada dalam TOEFL itu sudah saya masukkan di buku-buku yang saya sudah tulis dan di e-course-nya. Pola-polanya ada di konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Ini ada pola-polanya. Nah, salah satu pola yang ada dalam TOEFL yang saya bedah di sini. Jadi, yang perlu Bapak Ibu catat di sini adalah apabila ada all, most, some atau half yang dipisah dengan of, yang diikuti dengan objek, ini adalah object of preposition. Ini disebut dengan apa? Object of preposition yang diikuti verb. Maka yang menentukan verbnya di sini adalah object of prepositionnya. Ingat ya, saya ulangi lagi. Bahwasanya nanti ketika ada all, most, some, half yang diikuti of, diikuti dengan object of preposition, yang menentukan verbnya nanti itu adalah objeknya. Object of preposition yang menentukan verbnya. Oke, ini seperti itu. Nah, tapi nanti apabila ini ada all tanpa diikuti of, all students are, langsung ya. Ketika tanpa of, ini all students are. Nah, tanpa of jadi langsung. Kalau all kan semua. Kalau semua kan nggak mungkin satu, mesti jamak ya. Kalau all itu nggak mungkin satu, mesti jamak. Nah, ketika jamak harus diikuti are, have. Nah, ini ya. Tapi apabila all, most, some, half dipisah dengan of, maka yang menentukan verbnya ini adalah object of preposition. Kita harus tahu object of prepositionnya di sini adalah singular atau plural. Ya, bisa dipahami ya. Coba kita langsung masuk ke latihan saja biar tahu. Nah, latihan di sini tentukan correct or
incorrect. Jadi kalimat ini correct atau incorrect. Kalimat ini adalah benar atau salah. Contohnya, the witnesses show that most of the fire in the hills was extinguished. Nah, di sini the witnesses show that. Nah, di sini ada most all the fire. Most of the fire. Nah, most of the fire. Di sini ada kata most diikuti preposition of. Lah, diikuti objek di sini. Object of preposition. Anda harus tahu object of prepositionnya ini adalah singular atau plural. Lah, singular atau plural. Nah, object of preposition di sini yang akan menentukan verb-nya di sini. Nah, Anda harus catat ini ya. Yang menentukan verb-nya di sini adalah object of preposition. Nah, ini dipisah dengan apa? Adverb. Nah, adverb itu tidak mempengaruhi dari verb-nya. Ingat, adverb itu tidak mempengaruhi verb-nya. Yang mempengaruhi di situ adalah most of the fire-nya. Nah, di sini most of the fire. Nah, fire ini kan api kan uncountable, tidak bisa dihitung. Maka kata gantinya adalah it. Fire itu kata gantinya apa? Kata gantinya adalah it. Maka di sini apabila was extinguished, maka di sini adalah benar. Berarti di sini adalah correct, benar ya. Bisa dipahami ya. Ini most of the object of preposition yang menentukan verb-nya. Jadi Anda harus paham ini. Kalau Anda nggak paham, jelas Anda akan salah ketika mengerjakan soal ini. Kemudian, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Nah, di sini Anda harus tahu some of the animals. Nah, di sini adalah some of object of preposition ya. Nah, yang menentukan verb-nya di sini adalah object of preposition-nya. Yang dipisah from the zoo ini adalah adverb. Jadi polanya di sini adalah bagaimana? Subject, adverb, verb, object ya. Jadi adverb di sini tidak akan mempengaruhi verb ya. Adverb di sini tidak akan mempengaruhi verb-nya. Yang mempengaruhi verb-nya adalah di subjeknya. Nah, di sini some of the animals. Nah, di sini yang menentukan verb-nya was released. Di sini adalah object of preposition. Object of preposition di sini adalah animals. Some of the animals. Animals di sini adalah plural. Nah, ketika di sini adalah plural, maka di sini harusnya were released into the animal preserve. Nah, berarti correct atau incorrect? Berarti incorrect. Ya, incorrect. Berarti yang benar bukan was, tapi harusnya were. Yang menentukan were ini siapa, sir? Yang menentukan were di sini adalah animals-nya. Object of preposition-nya, ya. Bisa dipahami ya? Semoga bisa membantu Anda. Ketika Anda paham, please comment, please like, please share. Kenapa? Ketika Anda komen positif, Anda share video ini, seperti hanya Anda bersedekah untuk memberikan ilmu yang saya ajarkan kepada Anda kepada orang lain. Ingat ya, supaya bisa membantu teman-teman yang lain untuk juga bisa belajar. Oke, lanjut ya, soal nomor 3. All of the students in the class taught by Professor Robert is required to turn in their term paper next Monday. Oke, di sini all of the students. Nah, ini ada all dipisah dengan of. Nah, di sini object of preposition-nya di sini ada students. Ini adalah plural. Dan kalimat itu
ada kalanya subject, verb, object, ada subject, adverb, verb ya. Di sini all of the students in the class ini adalah adverb. Thought by professor. Lah, thought by professor di sini sebenarnya ada kata yang dibuang. Nah, sebenarnya ada kata yang dibuang. Apa ini? Who were ini harusnya who were thought by Professor Robert. Lah, jadi di sini ada kata yang dibuang, who were thought by Professor Robert. Nah, di sini menjelaskan kata the students-nya. Ini disebut dengan apa? Adjective phrase. Ini disebut dengan adjective phrase. Aslinya adjective clause. Nah, adjective clause. Adjective clause apabila tidak mengalami proses yang disebut dengan proses reducing. Reducing itu apa, Sir? Reducing itu adalah proses pembuangan. Apabila tidak dibuang who-nya, ini adalah apa? Prosesnya disebut dengan adjective clause. Tapi apabila who-nya dibuang, maka ini sudah berubah menjadi adjective phrase. Di mana thought by by Professor Robert di sini menjelaskan kata all of the students-nya. Lah, verbnya di mana, Sir? Verbnya adalah is required. Ini verbnya. Lah, di sini kita tahu bahwasanya subjeknya adalah all of the students. Subjeknya adalah all of the students. Yang menentukan is MR-nya di sini adalah object of preposition-nya di sini. Di sini adalah students. Students itu adalah plural. Makanya di sini harusnya adalah are required to turn in their term paper next Monday. Berarti ini adalah incorrect. Yang benar bagaimana? Harusnya are required to turn in their term paper next Monday. Bisa dipahami ya? Semoga bisa memahamkan Anda. Soal nomor 4. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Nah, di sini ada half of the food. Half of the food. Di sini adalah subjeknya. Di sini adalah subjeknya. That we are serving to the guests. Lah, ini that we are serving to the guests. Ini disebut dengan adjective clause. Anak kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan half of the food-nya. Nah, adjective clause di sini bukanlah subjek, tapi fungsinya untuk menjelaskan subjek. Verbnya mana, Sir? Are still are ya. Ini verbnya berupa linking verb. Nah, verbnya berupa linking verb. Lah, di sini yang perlu Anda catat bahwasanya subjeknya adalah half of the food. Yang menentukan verbnya di sini adalah object of preposition. Nah, di sini food. Yang menentukan berarti foodnya. Foodnya di sini, foodnya ini adalah singular, berarti kata gantinya adalah it. Makanya di sini yang salah yang are-nya harusnya is still in bla bla bla. Nah, berarti yang menentukan is MR-nya di sini adalah the food-nya. Apabila the food-nya di sini, object of preposition-nya di sini adalah singular, maka di sini harus is. Tapi apabila object of preposition-nya adalah plural, maka di sini harusnya are. Berarti ini adalah incorrect. Jadi kenapa kok harus belajar correct incorrect? Nah, Anda harus tahu bahwasanya nanti di TOEFL di situ soal dibagi menjadi 2. Khususnya di structure and written as present, di situ dibagi menjadi 2. Di mana di situ soal nomor 1 sampai nomor 15, di situ Anda disuruh mencari yang tepat yang mana. Berarti Anda harus pilihan yang kosong bla 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 ini yang benar diisi dengan pilihan ganda A, B, C atau D.
Kemudian yang kedua adalah apabila di situ semuanya ditulis lengkap dan hanya digarisbawahi, berarti ini soalnya berkaitan dengan error analysis. Berarti disuruh mencari yang salah yang mana. Nah, makanya Anda belajar correct incorrect di sini, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari yang salah yang mana, pembenarannya bagaimana. Nah, seperti itu. Oh, ini yang salah yang mana, Sir? Oh, yang salah adalah is-nya. Berarti yang salah R-nya, yang benar is. Berarti errornya adalah R. Harusnya is. Oh, di sini sudah benar. Kenapa? Karena di sini fire. Harusnya memang was extinguisher di situ ya. Kemudian soal nomor 5. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Lah, we believe that, kita percaya bahwa some of the time. Nah, di sini ada kata some of the time. Di sini ada some of object of preposition. Ingat ya, ketika dalam subjek tersebut itu terdapat beberapa of ya. Ini ada some of the time of the employees. Apabila satu subjek terdapat banyak of, ingat ya, kata kuncinya yang Anda tekankan adalah yang dekat dengan yang paling depan. Yang paling depan itu. Jadi yang menentukan is-m-nya is-mr-nya di sini ini adalah yang depan, bukan of yang belakang. Ingat ya. Di sini bukan the employees-nya. Lah, bukan the employees-nya. Berarti di sini yang mana, Sir? Some of the time. Jadi waktunya ya. Ingat, saya ulangi lagi, apabila dalam satu subjek itu terdapat of, berarti yang ditekankan adalah of yang paling depan ya. Berarti di sini some of the time of the employees. Lah, berarti yang ditekankan adalah time-nya di sini, bukan employees-nya. Lah, time-nya di sini kata gantinya adalah it, maka di sini is going, ini berarti benar. Is going to be devoted to quality control. Nah, ingat ya, ini ilmunya yang Anda harus catat. Jadi dalam satu subjek apabila of-nya banyak, itu lebih dari satu, berarti yang ditekankan adalah yang subjek yang menentukan verb-nya itu adalah of yang paling depan. Some of the time-nya it, makanya harusnya is. Berarti ini benar. Berarti jawabannya adalah correct. Kemudian soal nomor 6. She did not know where most of the people in the room was from. Nah, di sini. She did not know where most of the people. Di sini ada most of the people. Lah, most of the people ini object of preposition. Preposition. Nah, people ini adalah jamak. Jadi people itu adalah jamak. Kalau satu person, jadi person bisa dijamakkan persons, bisa dijamakkan jadi people. Nah, in the room, lah di sini in the room ini adalah adverb. Lah, adverb di sini tidak mempengaruhi verb-nya. Tidak mempengaruhi verb-nya ya. Tidak mempengaruhi verb-nya. Ini kalimatnya. Nah, ini nanti ini mesti salah tulis ini atau kurang. Ini kurang ini masih ada bla bla blanya ini. Formnya ini masih kurang. Tapi tidak masalah ya. Kita belajarnya fokusnya kepada verb-nya. Lah, di sini people ini adalah jamak ya. Ini mesti salah nih, kurang nih. Entah itu tulisannya yang salah atau itu kalau nggak salah berarti kurang katanya, berarti. Lah, tapi kita fokusnya pada verb-nya di sini ya. Kita fokusnya pada verb-nya. Most of the people, lah di sini people ini jamak, object of preposition yang menentukan was atau were-nya di sini. Berarti yang salah was-nya, harusnya were. Kenapa? Karena di sini people itu jamak. Berarti adalah incorrect.
Berarti incorrect ya. Soal yang terakhir nomor 7. In spite of what was decided at the meeting, half of the procedures. Nah, di sini ada half of the procedures, ada half diikuti of, diikuti object of preposition. Prosedurnya adalah plural atau jamak. Maka ini nggak boleh pakai was, harusnya pakai were. Nah, procedure were not change. Nah, itu ya. Jadi ini sangat simple tapi sangat penting. Kebanyakan teman-teman salah di sini. Bingung ini yang benar yang mana ini. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam TOEFL. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih detail bagaimana cara belajar bahasa Inggris ataupun TOEFL dari nol, Anda bisa belajar di buku-buku saya. Yang pertama, kalau di TOEFL, Anda bisa belajar di konsep belajar TOEFL dari nol, ataupun di belajar listening TOEFL dari nol dan vocabulary TOEFL dari nol. Dan untuk belajar bahasa Inggris, Anda bisa belajar konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Semoga buku-buku ini dan e-course ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan soal TOEFL. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.